Oke, kita ketemu lagi di episode ketiga bagian yang kedua. Kita masih melanjutkan yang bagian satu. Terakhir kemarin atau sebelumnya sudah sampai di pembahasan tentang translate. Baik, kita langsung saja untuk dibuka processingnya. Nanti kita akan melanjutkan dengan materi bagaimana melokalisir sistem koordinat menggunakan push dan pop. Baik, sambil menunggu kita buka juga untuk sketsa sistem koordinat yang sudah dibuat sebelumnya. Baik, ini kita buka untuk sketchbooknya, untuk sketch sebelumnya. Baik, sketch yang sebelum ini kita buka lagi. Kemarin atau sebelumnya namanya koordinat ini ya. Nah, ini koordinat 2D. Oke, seperti ini. Ya, terakhir kita sudah membuat translate object dan kita coba dengan rotasi seperti ini. Nah, di sini kita bisa perhatikan bahwa objek elips dan rectangle berputar bersamaan karena mereka terkena perintah rotate yang ada di baris ini. Oke, kita perbesar dulu. Nah, ini ya. Ya, rotate akan mengakibatkan semua objek yang ada di bawahnya ikut diputar. Nah, di sini kita melakukan putaran sebesar 0,05 radian tiap satu siklus draw. Ingat ya, siklus draw. Kenapa? Karena draw itu sifatnya berulang-ulang, siklik ya sifatnya. Oke. Nah, kita kemarin atau sebelumnya ingin membuat si rectangle dan ellipse ini berputar secara independen. Rectangle-nya berputar ke kanan, ellipse-nya ke kiri. Nah, seperti itu misalnya. Nah, maka di sini kita tidak bisa menggunakan rotate dua kali. Misal kita pengen merotate untuk rectangle di sini ya. Maka di sini kita tidak akan memperoleh efek ketika rotate ini ditaruh di sini misal. Nah, ini ya. Oke. Kemarin kita menggunakan angle 2. Jadi kan angle 2 0,0 radian. Kemudian di sini kita putar 0 plus 0,05 ke arah kanan berarti ya. Kalau yang ini ke arah kiri ya minus. Oke, di sini kita kasih angle 2 plus sama dengan 0,05 radian. Kita kasih keterangan di sini ya. Angle bertambah, ini yang ini tadi dikasih minus ya ini ya. Oke, ini
arah kiri. Nah, seperti ini ya. Kita ganti keterangannya. Tiap siklus draw. Ya, sebelumnya nih kita save as saja ya, save as. Ya, save as biar yang ini tetap ada. Kita buat baru. Ini coord 2D, tambah lagi 02. Di save as menjadi namanya coord 2D strip 02 biar ada dokumentasinya. Oke, ini kita ulang lagi. Save as. Nah, tadi ada masalah ya. Nah, di sini coord 2D 02. Nah, oke, sudah. Oke, sekarang namanya coord 2D 02. Nah, berubah ya. Oh, pakainya underscore. Kalau pakai strip nggak bisa karena strip diartikan sebagai tanda minus. Oke, dia otomatis. Oke, kita kembali ke sini. Nah, di sini kita berasumsi bahwa rotasi ini akan mengakibatkan elips berputar ke arah kiri dan rotasi ini akan mengakibatkan elips berputar ke arah kanan. Tetapi kita coba buktikan apakah benar seperti itu. Nah, di sini rectangle tidak berputar. Kenapa? Ya, karena ketika memanggil rotate angle 1 dia akan berputar 0,05 ke arah kiri. Di sini kena lagi rotate 0,05 ke arah kanan sehingga dia ini kena plus, ini ya, kena plus, ini kena ini kena minus, ini kena plus, jadinya ya 0. Dia tidak akan berputar ke arah manapun karena dia saling meniadakan ya. Mungkin kalau yang ini dibuat lebih kecil 0,1 dia akan berputar, cuman bukan itu yang akan kita bahas karena bukan itu yang dimaksud. Nah, ini ya. Kita pinginnya rectangle ke arah kanan sebesar 0,05 juga. Nah, di sini kita bisa menggunakan push. Nah, push ini kita gunakan untuk melokalisir. Oke, sekarang kita hapus semua dulu ya. Ini kita hapus semua dulu. Ini rotasinya ini kita hapus dulu. Keterangan-keterangan juga kita hapus biar tidak mengganggu untuk kode yang lain. Kita hapus dulu biar nanti penjelasannya lebih clear. Oke. Yang ini kita hapus juga. Ini keterangannya bisa dilihat di sketch yang coord 2D yang sebelumnya. Oke, ini bisa hapus juga di sini. Oke, sekarang kita cek lagi kode yang sudah kita clear. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, posisi awal seperti ini. Nah, kemarin atau sebelumnya kita sudah membuat objek itu ditranslasi di posisi tengah. Translasi masih ingat ya, memindahkan apa? Titik pusat koordinat ke titik yang baru. Nah, titik yang baru itu yang akan berlaku di kode-kode di bawahnya. Misal seperti ini. Ini translate width bagi 2, height bagi 2, berarti kan di tengah-tengah layar persis. Maka translate ini hanya berlaku untuk kode-kode yang berada di bawahnya, dia akan kena semua. Untuk line dia tidak akan kena proses translate karena dia berada di atasnya, jadi tidak berpengaruh. Nah, sekarang misalkan kita pengen buktikan gimana biar
hanya elips saja yang ditranslate, kemudian yang rectangle tidak tertranslate. Ya, gimana caranya biar hanya elips saja yang ditranslate, sementara rectangle-nya tidak tertranslate? Maka di sini kita bisa gunakan fungsi push. Nah, seperti ini ya. Kita kasih keterangan dulu. Fungsi push melokalisir setting. Nah, entah setting matrix itu yang berkaitan dengan koordinat, atau juga nanti mungkin setting untuk style ya, bisa garis, warna, dan seterusnya. Nah, cuman untuk yang style nanti namanya push style ya. Oke, ini di, nah, pasangannya push itu adalah pop. Fungsi pop ini ya. Tadi fungsi push. Pop. Nah, fungsi pop menyebabkan setting akan kembali ke semula. Artinya semula berarti sebelum tadi ada push. Jadi setting ini hanya berlaku sampai di sini saja ya. Di translate ini hanya berlaku di sini. Nah, nanti untuk rectangle dia tidak akan kena translate karena translate-nya sudah di-update oleh ini ya. Nah, sekarang kita coba, benarkah hanya elips saja yang berada di posisi tengah-tengah setelah ditranslate, dan rectangle-nya berada di pojok kiri atas. Ingat ya, 0,0 yang belum ditranslate ini berada di pojok kiri atas. Kok belum ditranslate? Ya karena tadi translate yang ini di-update oleh push dan pop, sehingga yang ini tidak kena efek. Oke, kita cek. Harusnya nanti elipsnya di tengah, rectangle-nya di pojok kiri atas. Nah, ini ya. Karena apa? Karena nah, ini berlaku hanya di sini saja translate-nya. Sementara ketika sudah dipanggil fungsi pop, dia akan balik ke semula. Nah, ini ya. Oke. Sekarang kita pengen membuat apa itu? Rectangle berputar ke kanan dan elips berputar ke kiri. Maka nanti fungsi push-nya seharusnya ditaruh di mana? Oke. Kita pengen hanya rotasinya saja yang sifatnya lokal ya. Maka fungsi push kita letakkan di saat rotasi saja. Oke, kontrol aja dulu. Nah, fungsi push diletakkan saat mau rotasi saja. Ini taruh di sini. Nah, dilokalisir untuk elips saja. Oke, sini rotate ya, rotate angle 1. Kemudian di sini angle 1 minus sama dengan 0,05 f. 0,05 f. Nah, di sini nanti yang berotasi hanya elips saja, karena perhatikan di sini ada push, rotate sampai pop di sini. Nah, popnya ini akan membatasi ini hanya sampai di sini saja. Nah, yang rectangle tidak akan terkena efek rotate, tapi dia tetap kena efek translate karena translate ini letaknya di luar push dan pop ini ya. Oke, sekarang kita coba jalankan. Yang berputar hanya elipsnya saja ke arah kiri. Gimana jika rectangle-nya pengen kita putar ke arah kanan? Ya sudah, kita rotate juga. Lakukan hal yang sama untuk si rectangle, tapi kita harus lakukan push juga di sini. Push. Kemudian kita langsung update saja pakai pop biar tidak lupa. Pop seperti ini ya. Nah,
Kemudian kita rotate angle to. Nah, angle to-nya diputar ke arah kanan 0,05. Nah, seperti ini. Ini artinya angle to. Nah, ini artinya dia sudah punya wilayah sendiri. Ini juga punya wilayah sendiri untuk rotate-nya ya, tapi untuk translate-nya dia karena berada di luar push dan pop yang ini, maka tetap semuanya terpengaruh. Sekarang coba kita jalankan. Nah, seperti ini. Ini ya, kita gunakan fungsi push dan pop. Nah, fungsi push dan pop ini nanti sangat berguna saat kita membuat objek yang jumlahnya banyak untuk mempermudah melokalisir sistem koordinat. Jadi misalkan kita pengen membuat objek rumah kincir. Pernah lihat rumah kincir ya? Rumah kincir kan ada rumah-rumahannya itu, kemudian ada kincir di atasnya. Nah, kincir itu berputar. Atau misalkan kita pengen bikin animasi helikopter yang kita lihat dari atas, misalkan view-nya. Nah, dia kan akan berputar dan bergerak ke sembarang tempat ya. Nah, itu kita bisa gunakan apa? Push dan kombinasi dengan translate. Nah, itu sangat berguna. Nah, untuk translate sendiri nanti akan selalu digunakan saat bekerja dengan objek 3 dimensi. Makanya di sini kita harus paham dulu ya konsep dari push dan pop, kemudian translate. Baik, ini untuk tambahan yang sistem koordinat 2 dimensi yang kita sisipkan fungsi push dan pop. Nah, fungsi push dan pop ini bisa bertingkat atau nested ya. Dalamnya push dan pop boleh ada push dan pop lagi. Dalamnya masih ada boleh push dan pop lagi sampai 60 tingkat. 60 level push dan pop ya. Nah, di luar itu nanti processing sudah mengalami stack overflow. Nah, itu kalau melihat referensi dari processing ya, 64 atau 32 level push dan pop ya yang diizinkan. Cuman untuk membuat sampai 32 level itu sudah objek yang sangat rumit ya, itu ya, sudah banyak sekali sistem koordinat lokalnya. Nah, kita paling banter hanya sampai 3, mungkin ya 3 atau 4 level itu sudah banyak sekali ya, itu sudah kompleks objeknya. Nah, dari sini kita mungkin bisa kembangkan ide gimana caranya fungsi translate, push dan pop ini kita manfaatkan untuk membuat jam analog. Nah, itu ya. Jam analog itu kan punya 3 jarum ya, jarum detik, jarum menit, dan jarum jam. Kemudian dalam lingkaran jamnya itu ada 60 titik ya. 60 titik itu bisa dipakai untuk detik dan untuk menit. Kemudian ketiga jarum tadi bergerak secara independen untuk gerakan sudutnya. Cuman satu sama lain saling mempengaruhi ya. Nah, untuk next kita mungkin nanti akan membuat jam digital ya, memanfaatkan push, pop, dan translate ini. Oke, kita ketemu lagi di episode yang sama, episode 3, tapi untuk case study-nya yaitu jam digital. Oke.